يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد وآله خير الورى سجيا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين الميامين. أولادي رحمكم الله. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair. Beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, katanya, bahwa nanti setiap orang akan diberi buku catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara yang diberi buku catatannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada yang diberi terus dia melihat bukunya dan dia komplain ke Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala seraya mengatakan, Ilahi laisa hadza kitabi, ini bukan catatanku ya Allah, ini bukan buku agendaku ya Allah. Ilahi laisa hadza kitabi fa inni la ara fiha ta'ati, karena aku tidak melihat ketaatan-ketaatanku di dalam buku catatanku ini. Inna rabbaka la yadhillu wa la yansa, Tuhanmu tidak akan salah dan tidak akan lupa. Zahaba amaluka bightiyabin nas, karena amal-amalmu itu hilang, hangus, terbakar karena engkau membicarakan kejelekan orang lain. Auladi rahimakumullah, bulan Ramadan telah berlalu. Alhamdulillah di tahun ini bulan Ramadan 30 hari ya. Rata-rata kaum muslimin yang ada di Indonesia melaksanakan puasa selama 30 hari penuh. Kita tahu, saya sering mengistilahkan bahwa bulan Ramadan ini seperti kamar mandi rohani. Kita gunakan pasta gigi kejujuran sehingga kita tidak berdusta lagi. Kita gunakan sampo pikiran positif sehingga pemikiran kita selalu positif, tidak selalu negatif. Dan kita gunakan sabun-sabun keimanan, keislaman, sehingga badan kita bersih dan hati kita penuh dengan jembar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini kita telah selesai mandinya. Sekarang ini kita telah keluar dari kamar mandi itu. Sekarang ini sudah berakhir bulan Ramadan. Tinggal kita harus betul-betul menjaga, jangan sampai gigi atau mulut yang selama ini kita bersihkan dengan pasta gigi kejujuran, kita berbuat dusta lagi, kita berbohong lagi, kita memfitnah lagi, kita membicarakan kotoran orang lain lagi. Begitu pula dengan kepala kita yang sudah dingin, tenang, berpikir selalu positif, ternyata sekarang penuh dengan kecurigaan, penuh dengan negatif thinking, suudzon dan lain sebagainya. Begitu pula dengan hati kita. Hati kita sudah bersih sekarang ini karena selesainya bulan Ramadan. Jangan sampai hati kita ini penuh dengan kedengkian lagi, penuh dengan rasa iri, penuh dengan rasa hiqid, hasud dan lain sebagainya. Karena kita
baru saja keluar dari kamar mandi. Kita harus berhati-hati betul agar jangan kotor lagi. Di bulan Ramadan kita menemukan sifat kita yang sesungguhnya. Di bulan Ramadan kita menemukan jati diri kita sesungguhnya, yaitu apa? Yaitu quwwatul iradah, kekuatan keinginannya. Tatkala sudah ada keinginan yang sangat kuat, apapun selama kita mampu kita bisa lakukan. Di bulan Ramadan, selama bulan Ramadan kita tidak makan siang, kita tidak minum siang hari. Di malamnya kita melakukan sholat malam, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, ibadah-ibadah yang lain. Ada doa-doa Ramadaniyah kita baca ya di bulan Ramadan. Kenapa kita lakukan itu? Karena ada yang disebut dengan quwwatul iradah, ada kekuatan keinginan, dan ini setiap manusia memiliki hal yang sama. Tidak mungkin apabila ada keinginan yang kuat tidak dapat melakukannya, kecuali keinginan yang mustahil untuk digapainya. Tapi kalau keinginan untuk berbuat baik, pasti kita dapat melakukannya. Dan quwwatul iradah ini harus betul-betul kita jaga ya. Jangan hanya di bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan seperti yang disampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa bulan Ramadan ini at-tadrib ya, sebagai training ya, pelatihan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan ketakwaan yang sempurna di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, setelah bulan Ramadan pun kita harus menjaganya, kita harus melakukannya. Jangan sampai kita melakukan seperti kita melakukan sebelum masuknya bulan Ramadan. Dengan lewatnya bulan Ramadan ini, kita harus lebih baik daripada bulan Ramadan. Yang kedua, yaitu di samping quwwatul iradah, kita juga harus melestarikan kebaikan kita. Selama bulan Ramadan kita mendawamkan membaca Al-Quran. Alangkah eloknya apabila di bulan Syawal ini juga kita mendawamkan Al-Quran. Selama bulan Ramadan kita makan tertib ya, pagi dan ba'dal maghrib, atau sebelum subuh dan ba'dal maghrib. Kita juga harus mendawamkannya dengan apa? Makan tepat waktu. Taruh kalau 3 kali sehari kita makan tepat waktu. Jangan makanan-makanan di samping tidak tepat waktu, makanannya kurang bervitamin. Di bulan Ramadan kita betul-betul menjaga anggota tubuh kita. Maka di bulan Syawal pun kita harus betul-betul menjaga. Jangan sampai seperti yang terjadi ya, setelah bulan Ramadan selesai masuk ke bulan Syawal, ternyata makanan begitu berlimpah ruah banyak sehingga tidak kontrol apa yang harus dimakan dan apa yang harus diminum. Dan akhirnya apa? Setelah bulan Ramadan atau setelah Lebaran, Idul Fitri, sakit, kena kencing manis, kena liver, kena darah tinggi karena tidak kontrol. Mestinya kita harus membiasakan seperti yang dibiasakan di bulan Ramadan, yaitu makan yang tertib di waktunya. Begitu pula dengan ibadah kita. Dengan ibadah kita harus tepat. Subuh kita bangun, jangan sampai ketika bulan Ramadan kita bisa melakukan sholat subuh tepat waktu, tapi selain bulan Ramadan kita tidak melakukannya. Ini yang sangat membahayakan ya. Bahkan ada sebuah hadis mengatakan bahwa al-ibqa 'ala al-amal asyaddu min al-amal gitu. Melestarikan kebaikan yang selama ini kita lakukan lebih susah daripada beramal itu sendiri. Makanya setelah bulan Ramadan kita harus betul-betul menjaga, memaksimalkan apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Dengan demikian kita dapat masuk, digolongkan termasuk daripada orang-orang yang soleh, termasuk orang-orang yang mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala kita wafat, kita dibangkitkan di tempat yang istimewa di samping Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.